Oke, selamat pagi Ibu Herlina. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Sehat, Pak. Iya. Oke. Bagaimana kabar Bapak? Ya, sehat juga kita, Ibu. Ya. Nah, Ibu, sebelum kita mulai coaching kita, Ibu ya, sebagai awal, Ibu, saya akan menjelaskan beberapa hal tentang coaching ini, Ibu ya. Jadi sebelumnya kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian mengenai coaching yang akan kita lakukan kali ini, ya, Ibu ya. Nah, Ibu, pada coaching kali ini, Ibu ya, coach dan coachee akan saya amati. Ya, akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah coachingnya sudah dilakukan sesuai dengan alur kita atau belum? Nah, bagaimana Ibu nantinya Ibu Herlina akan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana nantinya Ibu ya, coachee itu merespon pertanyaan dari coachnya. Nah, Ibu, selain itu juga Ibu tidak lupa, saya harus menyatakan kepada Ibu, kita akan menyesuaikan ya pelaksanaan coaching ini dengan prinsip coaching yang sudah kita tahu. Apa itu prinsip coachingnya, Ibu? Ya, prinsip coaching itu, Ibu, ada kemitraan satu, dan berikutnya ada proses kreatif, dan berikutnya prinsip coaching itu memaksimalkan potensi. Jadi bagaimana coaching itu memaksimalkan potensi si coachingnya, ya. Oke, baiklah Ibu. Kemudian pertanyaan pertama Ibu yang akan saya tanyakan kepada Ibu Herlina adalah kira-kira begini, Bu. Kompetensi apa yang Ibu Herlina akan kembangkan pada coaching kali ini? Silakan, Ibu. Baik, Pak. Terima kasih. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mengenai kehadiran penuh atau presence, Pak. Kemudian selain itu kompetensi yang mau saya kembangkan juga yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot tentunya, Pak, pada coaching. Berarti ada berapa? Ada dua, Ibu? Ada tiga, Pak. Ada tiga ya. Iya, Pak. Nah, yang pertama tadi Kehadiran penuh, iya satu, yang berikutnya kemudian mendengarkan aktif, dan terakhir pertanyaan berbobot. berbobot. Berarti tiga lah yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching yang akan kita laksanakan, ya, Ibu ya. Oke, baiklah Ibu Herlina. Berikutnya lagi pertanyaan keduanya, Ibu. Dari ketiga yang Ibu nyatakan tadi, Ibu kan, kompetensi mana Ibu yang Ibu Herlina ingin kembangkan secara spesifik, ya, Bu, ya, secara spesifik yang untuk kita observasi, Bu? Baik, jadi kompetensi yang mau saya kembangkan secara spesifik itu yaitu saya mau mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, Ya. dan kompetensi dalam memberikan pertanyaan berbobot nanti, Pak. Nah, itu nanti yang mau saya kembangkan secara spesifik. Oh, itu, Bu ya. Berarti Ibu ingin mengembangkan potensi mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot. Oke, Bu. Baiklah Ibu. Kemudian ini, Bu, pertanyaan yang terakhir lah, Bu ya. Begini, Bu, indikator bagaimana yang Ibu Herlina inginkan agar tercapai proses coaching itu tercapai kali ini? Silakan. Jadi saya ingin saat kegiatan coaching nanti saya ingin coaching saya ini dapat menemukan solusi dari masalah yang dihadapi dan kemudian menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan itu. Jadi ada dua hal, Ya. menemukan solusi dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan itu nanti, Pak. Solusi terhadap permasalahannya itu, ya. Oke, baiklah Ibu Herlina.
mungkin demikian dulu Ibu pertanyaan pra observasi kita kali ini ya. Baiklah Ibu Erlina, saya rasa sudah bisa lah kita laksanakan kegiatan coaching kita ini ya. Terima kasih untuk apanya itu bisa kita dilaksanakan coachingnya itu ya. Baik, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Ibu Erlina. Selamat Ya. pagi Sinar, apa kabar Bu? Selamat pagi Bu Herlina, kabar saya baik hari ini. Pernah Bu ya, kalau melihat situasi cuaca hari ini ya banyak orang yang dalam kondisi kurang fit ya, tapi syukurlah Ibu hari ini sedang sehat. Iya. Beberapa hari yang lalu Ibu saya ingat WA saya ya, memang pada saat itu kita nggak bisa komunikasi ya, namun hari ini sudah ada kesempatan. Kira-kira Ibu mau membicarakan apa ya Bu pertemuan kita ini? Iya benar Bu Herlina, kemarin saya menghubungi Ibu tapi sepertinya Ibu sibuk, jadi mumpung saat ini kita ada waktu, sebenarnya saya punya sedikit persoalan Bu yang ingin saya ceritakan kepada Ibu mengenai kegiatan saya di sekolah. Jadi terkait dengan permasalahan saya Bu yang ingin saya diskusikan, yaitu tentang guru-guru di sekolah saya Bu. Gitu. Saya perhatikan tahun ke tahun metode dan cara mengajar mereka dalam penyampaian materi ke anak-anak itu saja, hanya ceramah, hanya menggunakan papan tulis sebagai metode gitu. Padahal kan Bu seharusnya di perkembangan zaman yang semakin maju ini kan Bu, sudah makin banyaknya yang aplikasi yang bisa kita gunakan Bu. Misalnya kita gunakan Google Form untuk ujian gitu kan, dan sebagainya gitu dia. Tapi guru-guru tetap saja menggunakan teknologi yang itu saja, itu dia, tidak mau untuk mencoba teknologi yang baru ataupun aplikasi yang baru untuk membuat pembelajaran yang lebih variatif Bu. Baik Bu, Sinar, jadi bisa saya tangkap dari kegiatan coaching kita ini bahwasanya permasalahan yang sedang Ibu rasakan yaitu mengenai rekan-rekan guru yang kurang variatif dalam proses pembelajaran, bukan begitu ya Bu ya? Iya Bu, benar Bu. Nah, karena pembelajaran yang disampaikan oleh para bapak ibu guru masih menggunakan metode yang konvensional serta media pembelajaran yang hanya berupa papan tulis, jadi pembelajaran itu kurang variatif, sehingga menurut saya Bu, minat anak-anak dalam belajar pun jadi berkurang Bu. Jadi kira-kira Bu, dari percakapan kita hari ini apa yang Ibu Sinar ingin dapatkan? Oke, jadi Bu, dari percakapan dan diskusi kita hari ini, saya sangat berharap bahwa ada suatu perubahan dalam proses pembelajaran yang terjadi di sekolah saya Bu, gitu. Baik, jadi yang Ibu harapkan yaitu adanya proses perubahan. Iya. Ya, ada perubahan pada proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah Ibu ya. Iya. Oke, baik. Jadi kira-kira perubahan yang bagaimana yang Ibu Sinar ingin dapatkan nantinya? Oke, baik Bu. Saya berharap sekali bahwa para guru-guru di sekolah itu bisa melakukan perubahan dalam penggunaan media Bu, dalam media pembelajaran. Jadi media itu bukan hanya sekedar dicatat di papan tulis saja, tapi bisa juga media pembelajaran itu bisa berupa video pembelajaran yang dikembangkan oleh guru tersebut sehingga lebih menarik bagi anak-anak. Kemudian juga dalam hal penggunaan media juga mungkin bisa menggunakan aplikasi quiz untuk asesmen yang berbasis permainan seperti misalnya Wordwall gitu kan. Wordwall itu kan lagi booming Bu di media sosial gitu kan, karena anak-anak itu bisa melakukan atau membahas soal sambil mereka melakukan permainan, itu dia.
Nah, kemudian selain tadi media video, mungkin guru juga bisa membuat slide presentasi. Jadi dilihat anak-anak lebih catchy gitu, lebih menarik gitu. Menarik. Ya, itu dia Bu. Mungkin menurut saya itu lebih baik daripada hanya menggunakan papan tulis saja, mencatat sesuatu di papan tulis. Kemudian juga dalam hal metode Bu. Metode tadi sudah saya sampaikan bahwa metode pengajaran guru-guru di sekolah saya hampir keseluruhannya berupa metode konvensional, yaitu metode ceramah. Nah, jadi kalau misalnya boleh lagi dikembangkan lagi, mungkin sebenarnya Bapak Ibu guru di sekolah saya itu bisa untuk melakukan macam-macam metode, seperti misalnya TGT, tim games turnamen, itu kan jadi anak-anak lebih semangat tuh. Namanya kan kalau lagi main game kan lebih bergairah mereka daripada hanya mendengarkan saja bisa ngantuk. Itu dia. Itu menurut saya perubahan yang saya harapkan itu dia terjadi di sekolah saya. Baik Ibu Sinar, jadi berdasarkan yang Ibu sampaikan barusan, berarti pembelajaran yang Ibu inginkan itu yaitu pembelajaran yang variasi metode ya, Metode dan media. dan modelnya. Baik, jadi itu adalah kondisi ideal yang Ibu harapkan begitu ya Bu. Baik, jadi kalau kita lihat dari rentang level 1 sampai 10, kira-kira di sekolah Ibu saat ini berada di posisi level berapa, kalau boleh tahu Bu? Kalau saya lihat Bu, di sekolah saya ini itu masih berada di level 6 Bu. Karena lebih banyak guru senior yang tidak tahu menggunakan media yang lain kecuali papan tulis gitu. Kemudian masih banyak juga guru-guru muda yang lebih suka untuk melakukan metode konvensional Bu daripada metode yang bervariasi. Dan juga bahkan banyak juga guru muda yang masih menggunakan media yang konvensional juga, hanya papan tulis, tidak menggunakan slide presentasi Bu. Itu dia. Jadi untuk saat ini saya masih berpikir itu masih sampai di level 6. Ya. Baik, berarti di level 6 ya Bu ya? Iya Bu. Nah, kalau sekarang ini kira-kira tadi level 6, kira-kira di level berapa nih Ibu bisa tingkatkan lagi supaya bisa terlihat adanya perubahan pembelajaran yang variatif di sekolah Ibu? Oke, baik Bu. Kalau saya pikir Bu, dari level 6 mungkin di sekolah saya bisa ditingkatkan hingga ke level 8 Bu gitu. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi mungkin sulit ya gitu ya, karena memandang SDM-nya yang kebanyakan guru senior gitu kan, kemudian guru muda yang masih agak sulit untuk menggunakan media yang lain gitu kan, dan metode yang lain. Jadi saya rasa masih bisa di level 8 gitu dia. Baik, berarti dari level 6 ke 8, kira-kira usaha apa yang bisa Ibu Sinar lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tadi biar sampai di level 8 ini tadi? Sebenarnya saya juga sedang berpikir Bu, apa saja yang saya bisa lakukan untuk mencapai ke level 8 dalam hal pembelajaran di sekolah saya. Tapi mungkin yang bisa saya pikirkan saat ini adalah kegiatan mentoring Bu, itu dia, kegiatan mentoring dan juga kegiatan pendampingan individu kepada sesama rekan guru Bu, dalam hal pembuatan media pembelajaran Bu. Misalnya membuat slide gitu, slide presentasi yang interaktif dalam aplikasi Canva mungkin gitu, itu atau membuat modul pembelajaran juga kan bisa dari aplikasi Canva dan membuat videonya juga. Kemudian atau misalnya membuat video pembelajaran dengan aplikasi Filmora, itu dia kan, dan sebagainya. Kemudian untuk ujian asesmen mungkin saya bisa ajarkan atau mendampingi juga dari aplikasi virtual tadi Bu, mungkin itu dia. Mungkin itu saja Bu yang masih terpikirkan oleh saya saat ini. Itu dia. Menarik ya, Ibu sudah memikirkan banyak hal untuk menaikkan level tadi. Iya, Bu.
Tapi di awal tadi kegiatan yang lebih awal atau yang lebih mudah pertama dilakukan yaitu kegiatan mentoring atau pendampingan. Kemudian diikuti dari kegiatan mentoring ini nanti membimbing rekan guru dan menggunakan aplikasi-aplikasi yang kekinian ya seperti apa tadi? Seperti Canva dan Word. Menarik sekali. Baik Bu. Jadi usaha Ibu Sinar ini dalam pendampingan maupun mentoring ini apakah ada selain itu strategi Ibu yang Ibu susun lagi di luar dari pendampingan dan mentoring ini Ya, yang mau Ibu terapkan? ya, mungkin Bu yang terpikirkan oleh saya itu adalah bagaimana saya nanti mungkin akan berusaha untuk berkoordinasi dengan Bakaset kurikulum mungkin ya Bu ya, untuk pelaksanaan pelatihan mungkin Bu, untuk pelaksanaan pelatihan membuat media interaktif, itu media pembelajaran interaktif, dan juga membuat rancangan metode pembelajaran yang variatif itu dia Bu. Itu mungkin yang bisa saya pikirkan gitu Bu untuk saat ini gitu ya. Dan mentoring, pendampingan individu, kemudian pelatihan. Nah, kalau dilihat dari ketiganya, mana kira-kira yang paling cepat dapat Ibu realisasikan ini dari rencana yang Ibu? Ya, mungkin Bu dari ketiga-tiganya yang paling mudah adalah kegiatan mentoring ya Bu ya, karena langsung face to face gitu kan Bu. Karena kalau misalnya untuk pelatihan atau workshop itu banyak yang harus dipersiapkan. Saya harus memikirkan anggaran biayanya, kemudian mencari narasumbernya gitu. Jadi saya rasa itu lebih memakan waktu daripada saya harus melakukan mentoring Bu. Jadi saya rasa mungkin lebih baik saya melakukan mentoring untuk terlebih dahulu daripada yang kedua yang lainnya itu. Lebih cepat dilakukan dan lebih mudah Ya. mentoring ya. Iya. Baik dalam kegiatan mentoring ini nanti kira-kira siapa yang bisa Ibu ajak untuk membantu dan mendukung rencana ini? Oke. Dan kegiatan mentoring Bu sudah pasti saya membutuhkan bantuan ya Bu ya. Bantuan kerjasama dari beberapa rekan guru. Yang pertama itu dari rekan guru yang jago atau yang ahli dalam bidang IT, dan juga rekan-rekan MGMP. Nah, kalau misalnya untuk rekan guru yang ahli IT, mungkin ada dua di sana Bu, ada Ibu Christine dengan Ibu Olivia mungkin. Mungkin saya akan mengajak mereka untuk bekerja sama dalam hal kegiatan mentoring ini. Berarti Ibu membutuhkan dukungan dari rekan-rekan yang ahli di bidang IT dan rekan-rekan guru se-MGMP ya Bu ya. Iya benar. Baik. Kapan kira-kira rencana ini bisa Ibu realisasikan? Secepatnya Bu, saya akan coba berkoordinasi dulu dengan rekan-rekan saya yang jago IT tadi, dengan MGMP tadi, baru saya akan merancang kegiatan itu. Secepatnya Bu, saya akan berusaha untuk melakukan kegiatan mentoring Bu. Baik, menarik sekali ya. Iya Bu. Baik Bu, Sinar, dari kegiatan percakapan kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan coaching kita hari ini? Iya, dari kegiatan coaching kita kali ini Bu, saya akhirnya saya mendapatkan gambaran ya Bu, bagaimana saya dapat memacu terjadinya perubahan di sekolah saya dengan melakukan kegiatan mentoring gitu Bu, yang tentunya harus dibantu dengan kolaborasi terhadap rekan-rekan guru yang jago di bidang IT. Iya, sangat menarik ya Bu, kalau ini terlaksana akan sangat menarik, akan ada perubahan nanti di sekolah. Jadi Ibu sudah memiliki gambaran lah ya Bu ya tentang bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran yang variatif di sekolah ini nanti ya Bu ya. Iya benar Bu.
Baik, Ibu Sinar, dari kita sudah melakukan sharing, sudah berbagi, Ibu sudah menemukan, saya menemukan apa masalahnya, kemudian Ibu juga sudah memiliki solusi dalam menyelesaikan masalah Ibu ini. Sangat menarik ya Bu, mudah-mudahan kegiatan coaching kita kali ini bermanfaat untuk perubahan pembelajaran di sekolah Ibu ya Bu ya. Sedikit lagi Bu, tentu saya juga harus tahu ya bagaimana perasaan yang Ibu rasakan setelah kita melakukan kegiatan mentoring ini. Kira-kira gimana Bu? Sudah sedikit lega atau masih tetap Iya, Bu. pusing memikirkannya? Saya sudah lega Bu, karena saya sudah tersadarkan gitu bahwa bagaimana saya mengatasi masalah ini. Kalau kemarin saya kan kalut Bu, aduh, bagaimana sih ini dengan guru-guru ini untuk mengembangkan mereka gitu. Ya melalui diskusi ini Bu, saya akhirnya sedikit menjawab permasalahan saya itu dia. Terima kasih Bu atas waktu yang Ibu berikan dan mau mendengarkan diskusi saya. Baik, saya juga senang mendengarkan curahan hati Ibu. Jadi saya sampai ketemu kita lagi ya Bu, pertemuan berikutnya. Saya mau mendengar curhatan Ibu mengenai perubahan-perubahan di sekolah Ibu setelah Ibu melakukan rencana-rencana Ibu nanti berikutnya. Oke, baik Ibu Sinar, sampai ketemu ya di pertemuan selanjutnya. Nah, baik, selamat pagi ya Bu ya. Selamat pagi Bu. Baiklah, Ibu Herlina, selamat pagi Bu Herlina. Kita tadi Ibu Herlina kita telah melakukan coaching ya Bu ya, dengan tadi kan dengan Ibu Mona. Kira-kira begini Bu, sebelum penutupan ini Bu ya, saya akan bertanya ini sama Ibu, kira-kira begini Bu, apa saja Ibu yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching yang tadi Bu ya, terkait indikator ketercapaian coaching yang diinginkan. Baik, pada coaching kali ini saya sudah melakukannya dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, Ya. identifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana aksinya, dan tanggung jawab terhadap rencana aksi yang diberikan. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali kompetensi dari si coach yaitu Ibu Sinar tadi Ya. untuk menemukan masalahnya. Gitu ya. Berarti Ibu telah melakukan, Ibu katakan tadi aktivitas sesuai dengan prosedur alur itu Bu ya, yang menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Baiklah Ibu Herlina, ini Bu ya, kalau saya amati tadi Bu ya, sepertinya coaching itu sudah berjalan dengan baik, sudah berhasil Ibu Herlina melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, dan coaching tadi juga sesuai dengan catatan saya ini Ibu, bahwa memang saya sudah menilai bahwa Ibu Herlina sudah fokus dalam mendengarkan secara aktif, dan sudah ada Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, Ibu Herlina, saya memberikan apresiasi yang sangat baik ya, terhadap apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching kali ini. Nah, Ibu begini Bu, selain itu Ibu, saya ingin bertanya, kompetensi apa lagi Ibu yang masih ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang sudah kita lakukan tadi? Baik Pak, jadi kalau saya potensi yang masih ingin saya kembangkan adalah yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ini tujuannya untuk lebih dapat membantu si coach atau coach saya dalam mengembangkan kompetensi yang dia miliki, Ya. sehingga
coaching selanjutnya dapat berjalan dengan baik. Jadi yang mau saya kembangkan itu tadi yaitu dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi tujuannya kan nanti dengan pertanyaan berbobot yang kita lontarkan, Ya. mudah-mudahan dapat membantu coach dalam menemukan solusi masalahnya. Jadi nanti mau rencananya berikutnya yang akan saya kembangkan. Oke, baik Ibu, sangat bagus Ibu ya. Jadi memang pas itu Ibu ya. Memang seperti yang kita tahu bahwa pertanyaan berbobot itu sangat menentukan arah keberhasilan coaching itu ya. Nah, ya begitulah Ibu. Saya berharap coach Ibu sebagai coach dapat bisa lebih berkembang dengan baik lagi Ibu ya. Semoga harapan Ibu tadi, harapan kita bersama-sama, kemampuan Ibu untuk mengembangkan pertanyaan berbobot itu bisa dapat Ibu tercapai. Baiklah Ibu Herlina, saya rasa kita sudah dapat hasilnya. Kita sudahilah observasi kita Ibu. Terima kasih Ibu Herlina atas waktu dan kesempatan yang untuk observasi ini. Sukses, lancar-lancar selalu Ibu ya. Baik Pak, terima kasih atas dukungannya Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi juga bagi Ibu.